Mandau yang tak mau menyerang. Di sebuah desa di Kalimantan, hiduplah seorang pandai besi tua bernama Banatumbang. Tangannya sudah keriput, tapi pukulan palunya masih punya gema yang membuat logam bergetar seperti hidup. Ia dikenal bukan hanya karena kemahirannya, tapi juga karena satu pantangan. Tidak akan membuat mandau untuk orang yang berniat membunuh. Suatu malam, datang seorang pria muda bernama Panjan. Ia membawa sekantong emas dan wajah penuh amarah. "Aku ingin mandau yang bisa menebas musuhku sekali ayun," katanya. Banatumbang menatap mata Panjan lama sekali, seperti membaca isi dadanya. "Kau tidak butuh senjata," jawabnya pelan. "Kau butuh damai." Tapi Panjan bersikeras. Emas diletakkan di atas meja, dan tatapan kebencian itu terlalu berat untuk ditolak. Dengan berat hati, sang pandai besi menyalakan tungku. Api menari, logam berpijar, dan malam berubah jadi merah menyala. Saat palu pertama turun, ia berbisik dalam hati. Semoga besi ini tahu mana yang benar, mana yang salah. 3 malam 3 hari ia menempa. Saat mandau itu selesai, bilahnya berkilau seperti air sungai di bawah bulan. Tapi ketika Panjan mencoba mengayunkannya, bilah itu bergetar hebat dan tak mau menebas. Panjan mencoba lagi, lebih keras. Namun mandau itu seperti hidup, menolak setiap serangan. Ia melemparkannya ke tanah dengan marah. "Mandau ini cacat," teriaknya. Banatumbang hanya tersenyum tipis. "Bukan mandau yang cacat, tapi niatmu." Malam itu Panjan kembali diam-diam dan mencuri mandau itu. Ia pergi ke hutan untuk mencari musuhnya. Tapi ketika diayunkan lagi, mandau itu justru berputar di udara dan menebas pohon di belakangnya, membentuk simbol seperti mata yang terbuka di batang kayu. Angin tiba-tiba sunyi. Panjan gemetar. Dari bilah mandau terdengar suara lirih seperti napas. Besiku ditempa dengan doa, bukan dengan dendam. Sejak malam itu Panjan menghilang di hutan. Orang-orang bilang ia tersesat di antara dunia manusia dan dunia roh. Berjalan bersama bilahnya sendiri yang kini bersinar di setiap petir malam. Sementara itu, Banatumbang menua sendirian. Di dalam bengkel, hanya satu mandau tersisa. Terpajang di dinding, tak berkarat, tak pernah haus darah. Anak-anak kampung memanggilnya mandau yang tak mau menyerang. Dan setiap kali hujan turun di atas sungai, konon bilah itu bergetar pelan, seperti mengingatkan manusia bahwa besi pun bisa menolak menjadi alat kebencian. Pesan moral: kadang yang perlu dikalahkan bukan orang lain, tapi amarah di dalam diri sendiri. Mandau bisa tajam, tapi hati yang penuh dendam selalu tumpul melihat kebenaran.